Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ardena dengan NIM 0502182064. Saya berasal dari kelas Akuntansi Syariah 6C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen. Sebagian besar dari teman-teman pastinya sudah pernah mendengar istilah manajemen. Manajemen sendiri memiliki banyak jenis seperti manajemen proyek, manajemen operasi, dan lain sebagainya. Tetapi, bagaimana dengan istilah sistem pengendalian manajemen? Apakah istilah ini asing bagi teman-teman? Untuk memahaminya lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. Definisi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan sebuah sistem yang dirancang dan dibuat untuk menjamin semua operasi pada sebuah organisasi dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur secara efektif dan efisien, sehingga organisasi itu berjalan dengan lancar. Dengan kata lain, pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa sumber manusia, fisik, dan teknologi dialokasikan agar mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Adapun tujuan dari sistem pengendalian manajemen yaitu memastikan proses pekerjaan dilakukan sesuai rencana dalam job description, memastikan keamanan harta perusahaan, memastikan ketelitian dan keabsahan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan yang terakhir, meningkatkan daya akuntabilitas. Kemudian, fungsi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen berfungsi sebagai alat yang mengarahkan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan prestasi kerja agar sesuai rencana semula dan melakukan suatu tindakan yang tepat untuk bisa mengoreksi hal-hal yang menyimpang dari yang sudah ditetapkan. Dalam sistem pengendalian manajemen, semua laporan harus dibuat secara tertulis dan ada pihak yang bertindak sebagai controller. Kemudian, terdapat karakteristik sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, sistem pengendalian manajemen harus selaras dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, sistem kontrol manajemen harus dibuat sesuai dengan struktur organisasi dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan manajer individual. Yang ketiga, sistem pengendalian manajemen harus efektif memotivasi seorang manajer dan karyawan untuk berusaha dalam mencapai tujuan organisasi. Unsur sistem pengendalian manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama, pelacak atau detektor. Yang kedua, penilai atau asesor. Yang ketiga, umpan balik atau efektor. Dan yang keempat, jaringan komunikasi. Proses pengendalian manajemen. Yang pertama, pemrograman. Pada tahap ini, perusahaan menentukan program apa saja yang akan dilakukan. Setelah itu, perusahaan harus memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. Kedua, penganggaran. Pada tahap ini, perusahaan menetapkan anggaran keuangan untuk periode tertentu. Anggaran yang disusun berdasarkan kumpulan anggaran yang bisa dipertanggungjawabkan guna menjalankan program yang dibuat. Ketiga, operasi dan akuntansi. Pada tahap ini, pencatatan dilakukan dari pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber daya yang digunakan. Setelah itu, catatan dan biaya tersebut harus dikategorikan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pusat tanggung jawab. Keempat, laporan dan analisis. Ini merupakan tahap terakhir dalam proses pengendalian manajemen. Adapun analisis laporan tersebut berupa pemilihan strategi yang perlu ditinjau ulang. Menentukan kebijakan seperti menambah, mengubah, atau menghapus program di tahun berikutnya, serta memberikan pertimbangan apakah perlu mengubah anggaran.
faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, ukuran dan penyebaran enterprise. Yang kedua, struktur organisasi, delegasi dan desentralisasi. Yang ketiga, sifat dan pembagian operasi. Keempat, jenis pusat tanggung jawab. Dan yang kelima, pendapat orang.